riwayah anna Jibril alaihi salam atahu wa qala inna ifritan minal jinni yakidu faqala idza awaita ila firashik qul a'udzu birabbi as-suratain. Bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril itu mengabarkan kepada Rasulullah bahwa jin ifrit akan memperdaya engkau wahai Muhammad. Maka apabila engkau hendak tidur, maka bacalah dua surah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu perlindungan daripada kemasukan jin, perlindungan daripada kanapulasid, perlindungan daripada kasurupan dan macam-macam yang bersangkut paut dengan jin ini. Hendak goreng Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada berbuat Qul huwallahu ahad, nah, ditambahi bagus lagi. Hendak goreng ditambahi pulang Qul huwallahu ahadnya, double perlindungan daripada segala macam, ditambah tadi diampuni dosanya. Nah, ada pun lagi di antara ahli tafsir yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan adalah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Nabi kita disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Ini ahli sihir orang Yahudi. Dan Rasulullah sebagai manusia bisa kena sihir, sebagaimana beliau waktu peperangan terluka, dipatahkan orang kafir gigi beliau. Sebagai manusia beliau bisa terjadi yang demikian. Tetapi bagaimanapun hebatnya seorang penyihir, tidak akan bisa mematikan Rasulullah, tidak akan bisa mengganggu akal dan ibadah Rasulullah. Cuma yang kena cuma jasmani beliau. Orang menyihir padahal supaya mati, tapi itu kada bisa, karena Allah sudah memelihara beliau. Orang Quraisy pernah menyihir supaya Nabi Muhammad itu gila, kada mampan, karena gila berkaitan dengan akal. Nah, yang beliau itu kena sihir adalah jasmaninya, lalu beliau sakit jasmani. Bermacam-macam pendapat yang menyatakan berapa lama sakitnya beliau terkena sihir itu. Nah, beliau sakit disebutkan di dalam beberapa tafsir, washtadda alaihi dzalik thalathu layal, washtadda alaihi dzalik thalathu layalin panazalatil mu'awwidatani lidzalik. Bersangatan sakitnya Rasulullah itu 3 hari 3 malam, maka turunlah surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini. Jibril di sini mengatakan bahwa engkau wahai Muhammad disihir oleh seorang laki-laki Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Wa akhbarahu Jibril bimaudhi'i sihir. Di mana letaknya orang menyihir itu? Ujar Jibril, andaknya di anu. Dan silahkan cari. Nabi kita mengutus Sayyidina Ali, mengutus Talha dan kawan-kawan untuk mencari tempat yang dikatakan oleh Jibril tadi. Nah, begitu sampai ke tempat itu, ternyata di situ ada sebuah sumur. Ditajuni sumurnya, ditimba sumurnya, sehingga ada di dalam sumur itu semacam boneka manusia, diikat dengan 11 ikatan dan ditusuk dengan beberapa jarum. Nah, disampaikan barang tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sam tadi. Dan sihir itu akhirnya hilang. Nabi kita diperintahkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas tadi. Nah, itu antara lain
sebab turunnya ini surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasul, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Qul, katakan hai Rasul, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Nah, kenapa subuh itu dibuat di sini? Kadang menciptakan langit, kadang menciptakan bumi, tapi menciptakan subuh. Nah, ini mengisyaratkan bahwa subuh itu kan awal siang. Sebelumnya ini gelap gulita, sebelumnya malam. Datang subuh. Nah, ini awal siang, terang benderang. Nah, hubungannya apa? Orang yang berada dalam ketakutan, baik ketakutan disihir, baik ketakutan bencana alam, baik ketakutan apa, itu sama dengan malam gelap gulita. Begitu dia mengamalkan dua surah ini, maka dia akan aman, dia akan selamat, sebagaimana terang benderangnya subuh itu menghilangkan malam tadi. Nah, itu hubungannya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Rasul, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh. Orang tuh ketakutanan, sudah siang, hampir ketakutan laluan. Nah, sama halnya orang takutan begitu membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka akan terlindungi daripada yang ditakutkan itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Umum, dari kejahatan makhluk, kejahatan binatang, kejahatan jin, kejahatan apapun. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh dari kejahatan makhluknya. Jadi itu umum mengaran makhluk. Nah, ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah mulai gelap gulita. Nah, malam ini seringkali timbul hal-hal yang ditakutkan. Orang bisa melapas sihir waktu malam, jin-jin keluaran waktu malam, segala macam yang dikhawatirkan timbul waktu malam. Nah, makanya Allah menyebut wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari kejahatan malam apabila dia sudah mulai gelap gulita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uqbah bin Amir, beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di antara Juhfah dan Abwa. Uqbah menceritakan, idza ghasyiyana rihun muzlimatun syadidah, tiba-tiba sewaktu kami berjalan bersama Rasulullah, tiba-tiba meliputi akan kami angin kencang yang gelap gulita. Angin ribut, kedap. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Maka Rasulullah berlindung dengan dua surah ini kepada Allah, a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa yaqul, berkata Rasulullah, ya Uqbah, wahai Uqbah, ta'awwadz bihima, berlindunglah engkau dengan dua surah tadi. Nah, jadi di sini artinya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ini baik dibaca sebagai perlindungan daripada makhluk Allah secara umum, dan terutama di sini disebutkan adalah seperti angin ribut dan macam-macam itu. Kita misarahatan bakapal laut, nah gelombang mulai gana, kita timbul rasa khawatir, baca
qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kita naik pesawat, di pesawat cuaca buruk, pesawat pina buguyang, nah baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu perlindungan yang paling baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir pada yang meniup pada buhul-buhul ikatan. Nah, jadi yang terjadi pada Rasulullah SAW adalah bunika, dijaratnya bunika itu 11 jaratan, diikatnya sekali, diikatnya pun di atas 2 kali sampai 11 ikatan. Nah, imba diikat kan dibacakan mantra-mantra oleh tukang sihir nih, lalu ditiup. Nah, makanya naffasatil uqad, naffasati fil uqad. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniup pada buhul-buhul ikatan itu. Jadi surah ini bagus dibaca untuk secara umum kejahatan makhluk, tapi wabil khusus untuk kejahatan malam yang sudah gelap gulita. Yang kedua untuk kejahatan penyihir-penyihir itu. Dan mazhab ahlu sunnah menyatakan bahwa sihir itu ada. Sihir itu ada. Apa guna sihir? Orang sehat bisa jadi sakit. Orang yang asalnya sayang bersayangan jadi bermusuhan. Orang asalnya berdagang payu jadi kada payu. Orang asalnya katuju jadi benci. Nah, di sihir itu ada. Dan Allah pun menyatakan itu ada, dan Allah memberikan cara berlindung supaya jangan kena sihir tadi. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki bila mana dia dengki. Nah, jadi qul a'udzu birabbil falaq dan sambungannya qul a'udzu birabbin nas, ini perlindungan untuk segala macam kejahatan makhluk, terutama kejahatan di malam hari. Yang kedua, kejahatan penyihir. Yang ketiga, kejahatan dari orang-orang yang iri dengki. Nah, orang iri dengki ini bisa menyihirnya karena kahirian, kedengkian diupahakannya. Orang iri dengki bisa memukul, orang iri dengki bisa memfitnah, menggibah, orang iri bahkan bisa membunuh. Makanya Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, kalau kita berdagang misal payu, khawatir disihir orang jadi kada payu lagi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas di dagangan itu, tiap hari baca, akan terhindar daripada sihiran-sihiran yang jahat itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki bila mana dengki. Dan dengki ini adalah awwalu maksiatin bis sama wa awwalu maksiatin fil ard. Dengki itu awal maksiat nang ada di langit, awal maksiat nang ada di bumi. Di langit siapa? Iblis. Iblis ini merasa dirinya baik, merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya ahli ibadat. Ternyata Allah menyuruh malaikat sujud kepada orang hanyar Nabi Adam. Iblis dengki. Nah, itu awal maksiat yang ada di langit. Sedangkan di bumi hiri dengkinya Qabil kepada Habil. Nah, Qabil dapat bini orang dunia, sedangkan Habil dapat bini orang surga. Lalu nang kakak ini dengki, akhirnya apa? Membunuh. Nah, itu kejahatan orang yang dengki.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.